Malam hari ini kita akan belajar, ya sebetulnya sudah sering kita bahas, tapi di tahun yang baru ini biarlah kita bisa mempertegas kembali siapa keberadaan saudara dan saya, dan siapa yang disebut umat Tuhan. Umat Tuhan, ini saya tambahi umat pilihan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita itu berpikir bahwa kita ini semua sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Atau semua orang yang sudah datang ke gereja itu termasuk umat pilihan Tuhan. Makanya di sini kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Siapakah yang disebut umat pilihan Tuhan itu? Yang disebut umat pilihan Tuhan itu siapa, saudara? Kemudian apakah semua orang Kristen yang pergi ke gereja itu disebut umat pilihan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu saudara dan saya menjawabnya dan yakinkan diri kita bahwa kita ini termasuk di dalam umat pilihan Tuhan setelah kita ngerti. Pada saat Tuhan Yesus datang akan menjemput umatnya, kita semua tahu. Tapi umat yang mana? Kalau kita tahu bahwa kita ngerti siapa umat pilihan Tuhan, kemudian apa semua orang Kristen yang datang ke gereja itu disebut umat pilihan Tuhan, maka kita pasti akan bisa diyakinkan bahwa pada saat Tuhan Yesus itu datang, kalau kita sudah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita bisa diyakinkan bahwa kita sebagai umat pilihan Tuhan, pada saat Tuhan datang nanti, yang dijemput itu adalah umat yang dipilih ini tadi. Pilih-pilihnya Tuhan itu bukan yang ini dipilih, yang ini enggak dipilih, enggak. Umat pilihan ini adalah satu umat yang betul-betul masuk di dalam rencana Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu punya rencana, saudara. Rencana Tuhan itu dari A sampai Z, ya, mulai blueprintnya, mulai sampai penggenapannya, sampai kesempurnaan, sampai semua sudah secara total itu digenapi. Itu masuk di dalam rencana Tuhan. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus ngerti. Jangan sekarang ini kita merasa dalam tanda kutip. Cuman merasa sebagai umat Tuhan. Tapi kita harus bisa meyakinkan diri kita bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Jangan cuman merasa. Itu orang Kristen GR itu. Cuman gede rumongso. Saudara, secara umum kita ngerti bahwa umat Tuhan, umat pilihan Tuhan adalah orang yang menjagai kesalehan, kekudusan dan sebagainya. Ya, memang itu sudah tidak bisa diingkari, harus. Tapi ada satu rencana Tuhan yang di sana musuh, yaitu setan, sudah merusak, sudah membiaskan, sudah mengaburkan. Sehingga banyak kebingungan dari orang-orang yang katanya percaya. Ya, kita nggak usah ngomong orang di luar Tuhan Yesus lah, saudara. Orang di luar Tuhan Yesus pun merasa dirinya itu sebagai umat pilihan Tuhan juga. Tapi Tuhan yang mana? Ya, kalau saya dengar ancaman-ancaman dari ISIS misalnya terhadap Indonesia, saya ngelihat sih, ya mereka merasa bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah satu perbuatan yang bisa membawa mereka masuk ke surga. Ya itu sih di luar pembicaraan kita, saudara. Terlalu jauh, terlalu naif kalau kita bicara itu adalah satu pilihan juga. Termasuk Vatikan yang sudah
mengeluarkan banyak statement yang sudah memperjelas identitasnya, semakin jelas identitasnya. Mengarah ke Tuhan yang sama. Dan orang-orang Kristen yang fundamental itu disebut penyakit itu. Termasuk kita semua itu, termasuk penyakit katanya. Saya kira ya itu sudah di luar pembicaraan kita. Malam hari ini kita hanya bicara di dalam lingkup yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Umat pilihan yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus sudah dikaburkan dengan nama-nama yang lain, diterjemahkan dengan nama-nama yang lain. Saya punya keyakinan bukan cuma perasaan saja, tapi punya dasar. Saudara dan saya harus punya iman yang didasari dengan dasar yang teguh, dengan substansi kebenaran yang jelas. Jangan cuma rasa-rasanya. Kalau nama penyelamat, ya seringkali saya bilang, saya kalau di luar ya, kalau di dalam sih saya harap sih sudah mengerti semua dan berani untuk mengucapkan Tuhan Yesua. Di dalam arti Yesua, saya selalu di luar bilang, yang pada umumnya orang mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang nama aslinya adalah Tuhan Yesua. Saya memakai nama asli ini karena saya tidak mau kehilangan arti keselamatan. Sebab hanya di dalam Yesua, arti sua itu adalah Savior, penyelamat. Mau disangkal apa? Karena ini saya punya keyakinan, saya tidak mau kehilangan arti daripada keselamatan. Ya setelah itu saya pakai Yesua. Dan ternyata saudara, gerakan-gerakan yang kita lihat di dunia ini, mengarahnya itu sudah mengarah ke sana, saudara. Ya, Ivan di kelas yang diikuti di Hebrew University itu ada 50 lebih orang-orang dari berbagai-bagai negara. Sebagian besar mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah kembali ke akar Yahudi. Melafalkan Tuhan sama seperti kita, Yesua. Dari Amerika, dari mana-mana, dari Eropa, dari mana-mana, Yesua. Apakah ini ada yang ngatur? Apakah ini ada yang ngajar? Satu orang keliling dunia terus begitu. Woro-woro begitu. No. Itu satu gerakan. Satu movement, satu gerakan. Menurut waktunya Tuhan, itu akan terjadi secara serentak di seluruh dunia ini. Dan kita jangan berkecil hati. Saya semakin mantap, semakin yakin. Makanya saudara, kita perlu ngerti ini rencana Tuhan secara global yang sudah dibias, dibelokkan oleh setan. Ya saya pakai kata musuh setan, ya setan tentu pakai manusia, saudara. Makanya kita harus betul-betul melihat dengan kacamata kebenaran. Umat pilihan Tuhan, saudara, dari awal kalau kita lihat, yang disebut umat Tuhan, sejak bangsa Israel itu keluar dari Mesir, itu sudah tercampur dengan orang-orang asing. Tapi orang-orang asing ini yang tergabung bersama-sama dengan mereka keluar dari Mesir, termasuk orang Mesir, banyak yang ikut, saudara. Dan termasuk orang-orang yang dijalani, dilewati, suku-suku bangsa yang dilewati itu. Ada yang bergabung, yang disebut orang asing.
Tapi di antara mereka itu harus mengikuti tata cara atau Taurat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Di dalam Imamat pasal 17 ayat 8 di situ dikatakan, dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, ya, bukan cuman orang Israel yang mempersembahkan korban, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan, kemah suci, supaya dipersembahkan kepada Bapa Yahweh, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi aturan-aturan di dalam Taurat yang Tuhan berikan kepada orang Israel, tapi kalau ada orang dari bangsa lain yang bergabung, itu ada cara-caranya. Dan mereka harus mentaati juga apa yang ada di dalam Taurat Musa. Itu disebut umat Tuhan, sudah. Artinya mereka yang mentaati Taurat yang Tuhan berikan dengan peraturan, dengan ajaran, dengan tuntunan yang disebut apalah Taurat itu. Yang jelas bukan hanya hukum-hukum. Nah, kalau kita bicara hukum Taurat itu sudah seolah-olah sudah harga mati. Taurat itu bisa berarti pengajaran, berarti pembimbing, penuntun kita. Ya, kita pernah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas itu. Rambu-rambu itu ada 3 macam. Ada yang sebagai penunjuk, ada yang sebagai larangan. Ada larangannya memang. Taurat juga ada larangannya. Ada arahannya yang mengarahkan. Ada peringatannya. Kalau kita lihat warna merah itu biasanya larangan, dilarang masuk. Strip merah dasarnya. Dilarang belok kanan, panah ke kanan, garis miring merah. Itu larangan. Ada arahan, warna biru biasanya. Belok kiri langsung. Nah, itu arahan, sudah. Itu warnanya biru. Ada peringatan, warnanya kuning biasanya. Hati-hati licin di waktu hujan. Hati-hati ada tanjakan. Ya, yang biasa nyopir harus tahu loh, kalau enggak, waduh, tanda hati-hati licin di waktu hujan, kita kebut aja, sudah ada peringatannya. Tanjakan, saya dulu baru awal-awal nyetir, naik gunung saudara, sudah ada tandanya, tanjakan. Saya persnelingnya saya tetapkan aja, biar kok pelan-pelan tambah bisa mundur. Karena tidak menuruti, itu di situ sudah arahan, ada peringatan sudah. Tanjakan. Saudara, Taurat yang Tuhan berikan kepada umat Israel, tetapi juga berlaku di zaman itu, di zaman orang Israel keluar dari Mesir sudah ada banyak orang asing ikut. Tapi orang asing harus ikut aturan-aturan yang Tuhan berikan dari Taurat Musa itu. Jadi ada arahannya, ada larangannya. Jadi bukan cuma larangan saja. Jangan lagi kita bicara, aduh di Bukit Sion itu cuma boleh, enggak boleh, boleh, enggak boleh. Makanya saya kadang-kadang boleh enggak gini, boleh. Bukan masalah cuma larangan-larangan aja. Tapi ada arahannya, ada tuntunannya, ada peringatannya. Ya sama persis seperti rambu-rambu itu saudara. Kita bisa terus berjalan dengan lancar, dengan baik, kalau kita ikuti setiap larangan. Dilarang belok kanan, atau dilarang putar balik, tanda putar gini ya, strip, kita putar balik aja, tangkap polisi, enggak taat soalnya. Harus diikuti saudara, baik larangan, petunjuk maupun peringatan, harus diikuti. Tuhan berikan Taurat untuk membawa saudara dan saya ke surga. Tuhan memberikan firman-Nya
sebagai rambu-rambu untuk membawa saudara dan saya sampai ke tujuan dengan selamat. Bagaimana bisa selamat? Kalau mentaati rambu-rambunya. Ya, jadi ada orang-orang asing di situ yang harus mentaati juga. Nah, ini saya berikan gambarannya begini, saudara. Taurat dan kitab para nabi diberikan sebagai aturan-aturan, petunjuk, ya, sebagai larangan, di situ ada semua, kepada umat Israel. Nah, waktu itu sudah ada dari bangsa-bangsa yang bergabung, yang disebut orang asing tadi. Dan semua ini, saudara, disebut umat Tuhan. Umat Tuhan. Ini kronologisnya dari awal ya. Kemudian ada istilah umat tersisa atau remnant. Itu adalah umat yang Tuhan akan jemput, yang Tuhan akan pilih, sehingga kita menjadi umat pilihan Tuhan. Umat yang Tuhan akan pilih. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 15, saya sudah kutip di sini ya, dan perkataan para nabi sesuai dengan hal ini sebagaimana telah tertulis, sesudah hal-hal ini aku akan kembali dan aku akan membangun lagi tabernakel Daud yang telah roboh, dan aku akan membangun lagi apa yang telah diruntuhkan, dan aku akan menegakkannya, supaya mereka yang tersisa dari umat manusia, bahkan segala bangsa, pada siapa namaku telah disebut atasnya. Saudara perhatikan, bahkan segala bangsa. Ini bukan orang Israel ini, saudara. Pada siapa namaku telah disebut atasnya, dapat mencari Bapa Yahweh, berfirman Bapa Yahweh melakukan semuanya. Saudara, mereka yang tersisa dari umat manusia, bahkan segala bangsa, pada siapa namaku telah disebut. Perhatikan ini, pada siapa namaku telah disebut di atasnya. Makanya kita bersyukur, saudara, kalau Tuhan membukakan namanya dengan benar. Enggak sembarangan. Kalau saudara yang masih berat lidah, sudah terbiasa begini, aduh terlalu panjang, itu sih cuman orang-orang yang berdalih. Jangan dolak-dalik di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen dolak-dalik, berdalih-dalih. Tuhan melihat hati kita loh, saudara. Tapi ungkapan dari mulut kita itu keluar dari hati. Makanya Tuhan bilang, yang menajiskan itu bukan yang masuk, tapi yang keluar. Sebab dari hati itu keluar di mulut. Lawang kan di mulut aja dolak-dalik. Berarti itu hatinya. Kita menjadi orang percaya, marilah kita punya integritas, apa yang ada di dalam juga ada yang di luar. Yang keluar dari mulut kita itu dari hati kita. Enggak sembarangan loh saudara, Tuhan menyatakan namanya. Saudara perhatikan, supaya mereka yang tersisa ayat 17 itu. Dari umat manusia, bahkan segala bangsa, bukan cuma bangsa Israel, segala bangsa, termasuk Indonesia, termasuk Cina, segala bangsa pada siapa namaku telah disebut atasnya. Dapat mencari Bapa Yahweh. Kita ini kadang-kadang
kurang menghargai ya. Gimana Tuhan itu sudah menyingkapkan sesuatu. Kenapa kok baru akhir-akhir ini disingkapkan? Kenapa kok enggak 100 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu? Baru akhir-akhir ini. Karena memang ini planningnya Tuhan. Meterai-meterai menjelang akhir zaman, Tuhan akan singkapkan semua. Berarti ini akhir zaman. Tuhan singkapkan. Semua ada waktunya. Jadi kita ngerti sekarang ya saudara, segala bangsa, umat yang tersisa dari bangsa Israel yang menerima Taurat, tapi juga segala bangsa yang di atasnya nama Tuhan Yesus. Sebab melalui Tuhan Yesus kita mengenal, ketemu dengan Bapa Yahweh. Bagaimana yang menerjemahkan nama lain? Yaitu urusannya. Makanya kalau kita sudah dibukakan, ikuti aja. Diikuti aja, saudara. Setelah Tuhan Yesus, jadi tadi umat Tuhan yang menerima Taurat, sudah ada bangsa-bangsa asing yang bergabung dengan mereka, tapi mereka harus, nanti kita lihat lagi ya ayat itu tadi di Imamat itu, yang bergabung mereka harus taati aturan-aturan dalam bentuk Taurat tadi itu. Yang diberikan kepada bangsa Israel, tapi mereka yang mau bergabung, mereka harus mentaati. Nah, mereka juga disebut umat Tuhan. Setelah Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, Taurat yang hidup menjadi manusia, itu Tuhan Yesus. Dipertegas kembali umat Tuhan, umat pilihan Tuhan itu. Jadi yang disebut umat Tuhan, orang Kristen mesianik, katakanlah. Saya belum menemukan istilahnya sih. Artinya itu orang-orang percaya yang tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Kristen itu kan pengikut Kristus sebetulnya. Tapi yang kembali ke akar Yahudi. Ya yang saya sebut umat mesianik lah. Yang tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Tapi ada setelah Tuhan Yesus ya ini ya, yang berbelok. Umat pilihan tadi, umat Israel, yang menerima Taurat tadi, setelah Tuhan Yesus, mereka masih belum bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai Sang Mesias yang menggenapi setiap nubuatan kitab Taurat dan para nabi. Mereka enggak percaya itu. Dan mereka juga berbelok ya. Ya katakanlah itu Yudaisme modern. Yudaisme setelah Tuhan Yesus. Kalau saudara ditanya agamanya Tuhan Yesus apa? Yudaisme. Yudaisme Tuhan Yesus. Tapi bukan Yudaisme yang sekarang. Harus jelas saudara. Makanya saya sebut Yudaisme setelah Tuhan Yesus. Karena Yudaisme yang sekarang ini mereka tidak percaya Tuhan Yesus itu sebagai Mesias. Belok itu, keluar dari Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang belok yang lain, saudara. Itu adalah umat Kristen, ya saya istilahkan Kristen Konstantin. Kristen yang akarnya itu sudah bukan lagi akar dari Ibrani. Akarnya Yunani. Saudara, jadi di sini kita tahu ya, yang belok tidak segaris dengan Tuhan Yesus, menyimpang, itu sudah enggak benar sudah.
Yang benar itu terus tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya kita pernah belajar, pusat kita itu harus Tuhan Yesus. Fokus kita itu di dalam Tuhan Yesus. Bukan yang lain. Tuhan Yesus. Nah ini, yang menyimpang tidak percaya Tuhan Yesus, tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, jadi Yudaisme modern ya, Tuhan Yesus, Yudaisme setelah Tuhan Yesus. Yang Kristen pun menyimpang, saudara. Akarnya ke akar Yunani. Perayaan Natal 25 Desember. Paskah, Happy Easter, itu dari dewa kesuburan, dewa Aster. Wah itu semua dari Yunani itu. Ya, pengajaran hyper grace, yang kasih karunia yang berlebihan terlalu ini. Macam-macam sudah. Nah, ini yang perlu saudara tahu. Tuhan akan mengembalikan ini ya. Yang Yudaisme modern harus kembali ke sini, yang Kristen Konstantin juga harus kembali ke sini. Inilah yang disebut umat pilihan Tuhan di akhir zaman. Nanti semuanya difokuskan menjadi satu. Yang dijemput itu ya ini, saudara. Makanya kita bersyukur. Kalau Tuhan itu sepertinya ngiring kita. Tuhan bukakan ini, Tuhan bukakan ini, Tuhan bukakan ini. Ya memang kita dikata-katai ini itu, ya enggak masalah loh. Sekarang ini sudah lebih banyak lagi, saudara. Di seluruh dunia loh, bukan cuma di Indonesia. Di seluruh dunia gerakan ini kok, ini movement. Jadi bukan lagi yang besar-besaran KKR kesembuhan ilahi, kemudian orang dijamah, gini. Kecampur ilmu sihir, kecampur dengan gini, kecampur dengan mamon. Wah, keluar suatu pengajaran yang mengajarkan kekayaan, kemakmuran, kesuksesan, rontok semua, kena mamon semua. Itu bumbu-bumbu yang musuh atau lawan kita itu mau terus menyimpangkan, membiaskan. Supaya kita enggak terus berjalan lurus begini, dibiaskan. Saya itu nyari garis yang bisa belok gini, miring gini, enggak ada. Jadi yang ada cuma langsung begini. Mestinya ini yang agak serong begitu. Dari sini kayaknya udah masih sama, segaris, lama-lama miring gitu. Awalnya sih benar. Nah, Tuhan rencana mengembalikan ini. Kalau sekarang masih di sini ya, jumlah bilangan atau kepenuhan orang-orang bangsa-bangsa atau di luar Israel itu sudah penuh, Tuhan akan kembali ke sini. Mengembalikan bangsa pilihan ini ke sini. Menjadi orang pengikut-pengikut Kristus yang kembali ke akar yang benar. Kita sudah pernah lihat diagram Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara, paling tidak ini bisa masuk di dalam kita. Taurat Musa dan para nabi diberikan. Semua pewahyuan itu berhenti di zaman Yohanes Pembaptis. Dan setelah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, baru Injil ditulis. Injil ini adalah penggenapan daripada Taurat
Dan Taurat yang sama sudah menjadi daging, Roh Kudus diberikan, Taurat itu ditulis di dalam loh hati kita. Ini yang disebut perjanjian lama dan ini yang disebut perjanjian baru. Taurat Tuhan berikan, kita para nabi, semuanya fokusnya ke Tuhan Yesus. Pewahyuan itu berhenti di Yohanes Pembaptis. Karena Tuhan Yesus menggenapi sebagai penggenap dari semua nubuatan yang ada di Taurat, Musa, dan para nabi. Kemudian 4 Injil itu sebagai satu riwayat pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Penggenapan Taurat, sebagai penggenapan Taurat. Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu ada murid-murid dan para rasul sampai pada Wahyu menuliskan dengan tetap berdasarkan Taurat, tapi ini menginterpretasikan atau bagaimana kita menerapkan secara praktis Taurat Tuhan. Ya tepatnya itu perjanjian lama, Taurat itu tanah. Taurat dan kitab para nabi. Ditulis di dalam hati, yang tadinya di batu ini di hati. Oleh Roh Kudus sampai hari ini. Ini yang mengcover celah-celah yang ada di Taurat, saudara. Karena ada di hati. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat, saudara, umat Tuhan, kita bisa bedakan kan, di zaman Musa umat Tuhan gimana, sampai pewahyuan berhenti, yang disebut kita ini ya, yang ada di dalam Tuhan Yesus, tentu yang tidak keluar dari Roh Kudus, yang dipenuhi Roh Kudus, yang mengaplikasikan Taurat Tuhan, perjanjian lama, firman Tuhan ya. Karena waktu Injil dan kitab para rasul atau surat-surat ini sampai Wahyu, Tuhan sudah menulis berkata selalu di sini. Di dunia ada Taurat, Musa, dan para nabi. Itulah firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Ini belum ada, saudara. Ini belum ada ini. Firman Tuhan itu ini, berhenti pewahyuannya di sini. Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus diturunkan untuk memeteraikan Taurat ini di dalam hati kita sebagai orang percaya. Dan ini yang disebut umat pilihan Tuhan sampai yang terakhir nanti tersisa. Termasuk bangsa Israel dan termasuk orang-orang yang disebut orang-orang asing, bangsa-bangsa, saudara dan saya yang bukan umat Israel. Menjadi umat pilihannya Tuhan. Tadi gambar-gambar di atas itu saya berikan diagram, oh ini ada masa hidup Tuhan Yesus. Nubuatan Tuhan Yesus berhenti sampai di Yohanes Pembaptis. Bukan tidak berlaku, berlakunya sampai Yohanes Pembaptis. Itu salah terjemahan, saudara. Pewahyuan yang Tuhan berikan mengenai Tuhan Yesus itu berhenti sampai Tuhan Yesus, sampai di Yohanes Pembaptis. Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Bukan berlakunya perjanjian lama atau Taurat itu sampai Yohanes Pembaptis. Dan setelah Yohanes Pembaptis tidak berlaku. Itu salah terjemahan. Pewahyuannya itu loh tentang Tuhan Yesus. Kenapa berhenti sampai Yohanes Pembaptis? Karena sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Firman itu sudah menjadi manusia di dalam wujud putra Elohim, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 14.
Nah ini saya buat diagram yang tadi itu ya, supaya mudah diingat. Taurat dan kitab para nabi setelah Tuhan Yesus sampai menjadi Kristen Mesianik, dibelokkan di sini Yudaisme modern, kemudian di sini Kristen Konstantin, dan Tuhan akan mengembalikan Yudaisme modern menjadi Kristen Mesianik, dan juga Kristen Konstantin dikembalikan menjadi Kristen Mesianik. Inilah yang disebut umat Tuhan di akhir zaman, yang Tuhan akan jemput, yang akan dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan. Makanya saudara, kalau saya ngelihat begini ya, kita bersyukur sekali. Tuhan itu memimpin kita sejauh ini. Sampai saat ini Tuhan itu memimpin kita. Bersyukur sekali. Hal-hal yang sudah dibias, dibelokkan, disamarkan oleh sang musuh, Tuhan itu kembalikan. Dan kita ada di dalam bagian ini, saudara. Kita ada di sini terus, berjalan terus. Dulunya di sini kan, mungkin kita di sini ya, dalam perjalanan ke sini. Kita udah belok ke sini. Nah ini kalau jumlah bilangannya sudah genap, Tuhan akan pulihkan ke sini loh. Kelihatannya ini sudah mendekati karena sudah banyak rabi-rabi yang mesianik. Rabi-rabi Yahudi, ahli-ahli Taurat itu menjadi mesianik. Sudah banyak, saudara. Kalau dulu itu kan kalau kita ngomong rabi, wah ini enggak percaya Tuhan Yesus. Saya dulu waktu pertama kali awal-awal datang ke Tanah Perjanjian itu, waduh bersyukur ngeliat gini. Di Yerusalem makan siang, terus loh kok ada suara-suara seperti di Indonesia. Orang-orang yang berdoa pakai loudspeaker itu. Loh ini Yerusalem, bayangan saya Yerusalem itu sudah. Tapi ternyata enggak, kaget saya. Terus ketemu dengan orang-orang Yahudi yang enggak percaya Tuhan Yesus. Kaget lagi 2 kali, syok. Loh. Faktanya seperti itu. Dan itu yang dikatakan firman Tuhan. Makanya di sini nanti banyak rabi-rabi percaya bahwa Tuhan Yesus ini sebagai Mesias. Dan nanti akhirnya kembali kumpul di sini, baik ini kumpul di sini. Ini rencana Tuhan, ini blueprintnya Tuhan dari A sampai Z. Rencana Tuhan secara global yang disebut umat pilihan Tuhan itu, yang kembali pada akar yang benar. Yang menerima janji-janji yang Tuhan sudah berikan mulai Abraham. Sebelum bangsa Israel ada. Janji Tuhan itu diberikan kepada Abraham. Saudara. Sebelum bangsa Israel ada. Masuk di dalam rencana penyelamatan dunia. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat 9, di situ dikatakan tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Bapa Yahweh. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Bukan cuma bagi bangsa Israel. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saya waktu membaca ini bergetar, saudara. Rencana penyelamatan Tuhan itu untuk dunia.
Tidak berhenti pada bangsa Israel. Seluruh bumi akan dipenuhi, akan pengenalan akan Bapa Yahweh. Kalau kita sedang digiring menuju ke sana dengan diperkenalkan nama Bapa melalui Tuhan Yesua, bersyukur sekali saudara. Karena kita sedang berjalan menuju kepada rencana penyelamatan dunia dari Bapa kita di surga. Luar biasa. Taurat diturunkan melalui Musa buat orang Israel. Waktu zaman itu sudah mulai banyak bangsa-bangsa lain yang bergabung. Mereka juga harus mentaati Taurat. Jadi Imamat 17 tadi ayat 8 dan 9, kalau saudara baca terus sampai 16, di situ jelas semua orang Israel dan orang-orang asing harus mentaati pada saat mereka memberi korban, pada saat mereka berlaku melanggar Taurat Tuhan. Mereka harus melakukan hal yang sama. Di zaman ini sudah, di zaman Taurat diturunkan. Sudah tidak ada diskriminasi. Berarti kita tahu yang membuat atau menciptakan diskriminasi itu adalah orang-orang Yahudi sendiri, termasuk mereka yang golongan-golongan yang sampai menyalibkan Tuhan Yesua, yang sampai memusuhi rasul-rasul dan para murid, dan mereka mendiskriminasi. Tapi sebetulnya rencana penyelamatan melalui Tuhan Yesus itu untuk dunia. Sewaktu zaman jemaat yang mula-mula pun pernah terjadi satu gejolak di antara bangsa-bangsa di luar Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu ada di Kisah 15. Sampai akhirnya Rasul Paulus mengembalikan ke tua-tua di Yerusalem. Dan waktu itu tua-tua menulis surat kepada mereka dan dibawa oleh Rasul Paulus ke daerah-daerah. Memang di situ tidak dibebankan seluruh Taurat, hanya pokok-pokok yang penting. Tapi bukan berarti akhirnya, ini buktinya. Yang dilarang itu cuman tidak boleh makan darah, cabul. Coba kita baca ya beberapa ayat. Kisah Para Rasul pasal 15. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Elohim lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu
bahwa telah sejak semula Elohim memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Elohim yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Elohim dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Masiah, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Elohim dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Elohim menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok daun, ini tadi ya yang sudah kita baca. Ayat 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Elohim yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Elohim, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Dan seterusnya, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, ini perlu saudara dan saya terapkan, ya. Kita betul-betul harus minta kasih Tuhan. Jangan membebankan itu kepada orang-orang yang, ya semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Bukan berarti kemudian, ini buktinya. Enggak semua Taurat harus dibebankan. Enggak, saudara. Semua ada waktunya sesuai dengan tingkat pertumbuhan. Jadi pada dasarnya orang itu jangan sampai dia itu lari atau mundur dulu. Kita enggak toleransi, tapi dengan kasih. Misalnya saudara yang sudah mengenal nama Bapa, saudara yang sudah ini, ya jangan terapkan itu, dibebankan apa yang Tuhan sudah tuntut kepada diri kita, kepada orang lain yang masih baru misalnya. Itu harus tetap dengan kasih, saudara. Saya percaya semua ada waktunya bagaimana kita bisa menyambut mereka. Makanya kita perlu menerapkan ini di dalam kehidupan berjemaat. Kalau hari Minggu, orang-orang yang baru datang, orang-orang yang baru mengenal tempat ini, ya kita sambut. Makanya saudara mulai bulan Februari, setiap hari Senin jam 7 malam sampai jam 9, saya akan membuka semacam ya bukan kelas-kelas secara formal dengan kurikulum yang ada dan sebagainya. Saya ngikuti Putri Sion yang sudah mulai berapa bulan sudah berjalannya. Senin, nah kita ketemu, kita belajar aja secara berurutan firman Tuhan atau belajar hal-hal apa, atau bisa tanya jawab nanti setelah khotbah minggu, sebelum komsel-komsel. Saya ngelihat di komsel-komsel ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada hal-hal baru itu menimbulkan banyak pertanyaan, kesimpang siuran, jawaban-jawaban yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga ada, sampai orang tambah bingung gitu. Nah, itu nanti kita akan wadahi. Kita di situ akan, ya kita tetap dengan kasih, ya jangan orang dituntut dengan wah gini. Seperti ini.
Ayat 1 aja sudah harus sunat, enggak masuk surga, enggak selamat. Jangan saudara, itu seperti nanti beberapa tahun yang lalu, penuh Roh Kudus berbahasa lidah, enggak penuh Roh Kudus berbahasa lidah, enggak masuk surga. Enggak ada ayatnya itu. Jadi kita jangan menyangkutkan surga, neraka dan sebagainya. Itu hak Tuhan. Saudara dan saya, kita mau menjadi terang, berbagi kebenaran, sharing yang membangun, yang menguatkan, dan juga bisa memberikan wawasan-wawasan. Dan saya percaya nanti menurut waktunya Tuhan seseorang bertumbuh, ada waktunya. Tuhan itu bukakan. Ya kalau sahabat fellowship kita belajar, memang belajar. Kita tahu yang ini ya kita memang belajar yang boleh dikatakan makanan keras. Karena kita belajar. Nah nanti hari Senin itu kita akan sharing-sharing, kita akan berikan ya jawaban-jawaban khusus kaum pria ya ini. Kaum wanitanya sudah ada hari Rabu jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau pria-pria itu kumpul kan rame kan nanti ya. Ya wis belak-belakan aja wis ngomong apa. Yang wanita kan kepingin, nanti wanita juga ikut belak-belakan sekali, enggak apa-apa. Ya kita bicara apa adanya aja. Pergumulan kita sebagai kaum pria. Enggak masalah. Asal kita betul-betul tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, dalam kebenaran. Ya seperti ini saudara, memang cuma diberikan di situ menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sunat enggak masuk di sini. Tapi bukan berarti kemudian tidak dilakukan atau apa. Ya biarkan menurut waktunya Tuhan. Ada saatnya nanti Tuhan bicara. Seandainya Tuhan belum bicara terus Tuhan Yesus datang, ya itu nanti urusannya sama Tuhan Yesus, saudara. Tapi Tuhan itu tidak menuntut, kapan kita segini ya, kita enggak, pada saat Tuhan Yesus datang kita enggak dituntut segini. Asal kita betul-betul melipat gandakan semua apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Bukan karena kita duniawi terus, wah Tuhan ngertilah hati saya, enggak. Bagaimana kerinduan hati kita untuk terus menang atas segala pergumulan kedagingan kita. Jadi kita enggak sembarangan gitu. Menyebut nama Bapak dengan sembarangan itu pun kita harus hindari, saudara. Jangan diobral murah. Nama ini nama yang kudus, nama yang sakral dan luar biasa. Jangan kita sembarangan menyebut nama Bapa. Kita lebih baik di dalam nama Tuhan Yesua. Di dalam nama Tuhan Yesua itu sudah terkandung nama Bapa. Jadi kita jangan obral murah. Jelas-jelas dikatakan jangan sembarangan menyebut. Tapi bukan berarti kita tidak menyebut. Tidak dengan sembarangan. Saya jarang kalau saya tidak membaca atau doa berkat terakhir, saya jarang menyatakan. Ya memang ada efeknya juga, ada yang bicara, Pak Loki sendiri, jarang nyebut nama Bapak. Karena masih ragu-ragu, dia ngomong gitu saya, aduh ada aja. Enggak, saya mantap saudara 100%, bahkan 1000%. Tapi karena saya mau belajar mengikuti apa yang Tuhan mau, jangan sembarangan menyebut nama Bapak. Justru kita di dalam nama Tuhan Yesua, karena di dalam nama Tuhan Yesua itu sudah terkandung nama Bapa di situ. Ya, jadi kita harus ngerti, saudara, sebagai jemaat. Fokus kita itu Tuhan Yesua.
Kalau misalnya berdoa, ada pertanyaan, berdoa kepada siapa kita? Berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Makanya di dalam nama Tuhan Yesus, minta apapun kepada Bapa, Bapa akan berikan. Tuhan Yesus mengajarkan setiap kali berdoa, memohon di dalam namaku, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara, dengan pernak-pernik dan sebagainya, apa yang membuat kita bingung, ragu-ragu, nanti mulai bulan Februari kita akan buka. Jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau saya di Surabaya, pasti saya akan ada bersama-sama di situ. Tapi kalau saya nggak ada, pasti ada pengganti-pengganti yang lain. Jadi rencana penyelamatan Bapa kita itu bagi dunia melalui Tuhan Yesus. Jadi kita ngerti yang disebut umat pilihan Tuhan itu, saudara, di dalam Galatia pasal 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Elohim karena iman di dalam Tuhan Yesus HaMashiach. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus atau di dalam HaMashiach telah mengenakan Kristus atau HaMashiach itu. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus, satu di dalam Yeshua HaMashiach. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus atau milik HaMashiach, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Elohim. Tidak ada lagi bangsa Yahudi, Yunani, Buddha, ini tidak ada lagi. Laki, perempuan, tidak ada lagi. Semua yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Tuhan Yesus, satu tubuh, itu adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Bapa di surga kepada Bapa Abraham. Saudara, biarlah di tahun ini kita betul-betul masuk di dalam rencana, bukan cuman bagaimana Tuhan menggenapi janji-janjinya untuk pekerjaan saya, untuk keluarga saya, itu pasti Tuhan akan berikan lah. Tapi lebih daripada itu, sebagai putra Elohim yang dengan iman percaya di dalam Yesus HaMashiach, kita adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Bapa di surga kepada Bapa Abraham. Jadi lebih dari semua apa yang kita bisa dapatkan di dunia ini. Janji-janji untuk menantikan kedatangannya. Untuk membawa saudara dan saya sebagai umat pilihannya Tuhan. Di tahun ini biarlah kita betul-betul semua fokusnya ke sana. Bukan cuma berhenti di dunia. Udahlah, percaya saya. Semua apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia ini, semua Tuhan pasti akan berikan. Cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Percaya saja. Percaya saudara. Dia sudah berjanji, dia pasti akan menggenapi. Dia pasti akan genapi. Tahun ini tahun penggenapan janji, tidak kebetulan. Saya tidak ngarang-ngarang, tidak apa, dalam pergumulan-pergumulan yang dikonfirmasi dengan banyak orang. Tuhan meyakinkan tahun ini, tahun penggenapan janji. Dengan tidak mendahului apa yang menjadi rencana Tuhan, kalau memang Tuhan akan menjemput umat pilihannya, ya, kita bisa melihat tanda-tanda zaman. Saudara, tidak tahu kapan waktunya, tapi yang jelas kita terus mempersiapkan diri dengan baik. Saya pernah membaca satu artikel, di situ menghimbau
biarlah gereja-gereja hamba-hamba Tuhan mengajarkan tentang mempersiapkan umat Tuhan untuk menantikan kedatangannya. Diharapkan juga gereja-gereja bahkan organisasi-organisasi Kristen lainnya mempersiapkan lahan-lahan untuk dibanguni, ditanami dengan tanaman-tanaman yang konsumtif. Kenapa? Tuhan mempersiapkan kita di Bromo. Kemarin puji Tuhan saudara sudah kita perjelas ya, ada beberapa lahan yang kita juga sudah tanda tangan di notaris. Ya memang urusannya tetap ini. Banyak yang bilang, ada yang bertanya, lu itu Bromo mau meletus kok kita mau di Bromo. Itu radiusnya 3 kilo saudara. Nah lokasi kita sampai ke puncak itu 15 kilo kira-kira. Jadi nggak nyampe ke situ. Kedua, kalau hujan abu, Jepang sudah menemukan justru abu vulkanis itu bisa menyuburkan tanah. Kalau secara biasa tanah itu disuburkan, kalau kena abu vulkanis itu bisa 10 kali lebih cepat daripada kalau dengan cara biasa tanah itu disuburkan. Dan hari-hari ini Jepang mau mengimpor sebanyak-banyaknya abu vulkanis. Nah kita nggak perlu impor saudara, terima aja, meletup, jatuh. Luar biasa Tuhan itu saya pikir. Ya enggak ngerti, ya ini kalau selesai ini kita tinggal menyelesaikan satu yang ada kurang lebih 5 hektar di tengah-tengah. Tapi itu bukan hambatan untuk kita mulai mengerjakan lahan-lahan yang lain. Dukung dan doakan terus. Kita terus tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Saya juga enggak ngerti saudara, Tuhan memimpin kita. Tapi ayo kita semua bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Kita tangkap, kita bisa sehati, kita tuntaskan semua rencana Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi, di dalam gereja Tuhan, di tempat ini, untuk kita semua. Amin.